Marilah kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Nur Baki. Pada beliau kami persilahkan. Kalingan ini enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa habibihi min nurihi qabla Adam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairal anam wa ala alihi wa ashabihi anjumil kiram, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Mansur Makmun, yang sama-sama kita hormati Bapak Idrus Soleh sebagai pembina, yang sama-sama kita hormati guru kita Abang Awi Nahrawi, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram guru saya Al-Ustadz Salahuddin MPDI, yang sama-sama kita hormati Al-Mukarram Ustadz Ridwanullah, yang sama-sama kita hormati Ustadz Ali Nurdin, serta bapak-bapak yang hadir pada kesempatan malam hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Emang belum kenalan saya, jadi nggak tahu namanya. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita semua berupa nikmat iman, Islam, serta kesehatan. Wabil khusus ketika kita sekarang sedang berada pada masa-masa pandemi seperti ini. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pencerah serta menjadi suri tauladan bagi kita semua. Atas jasa beliaulah kita tidak berada pada dunia kegelapan, pada dunia kejahiliahan. Pada kesempatan malam hari ini yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, saya nyontek dulu pantunnya. Kagak pinter bikin pantun. Mancing ikan bawal di pagi buta, turun kabut di tempat wisata. Tanggal 12 Rabiul Awal kelahiran Nabi kita, mari kita sambut dengan sukacita. Beli ubi pilih yang merah, dimakan isi dibuang kulitnya. Meneladani Nabi yang dipinta, dimulai dari menghadiri maulidnya. Lampu redup di pinggir kali, duduk bersila memancing ikan. Hidup kita cuma satu kali, janganlah kita sia-siakan. Udah ya, turun ya. Bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara yang berbahagia, berkaitan dengan ini mic-nya kok kayak ngasih kode begini ya? Habis diganti, tenang. Oh gitu. Ya lama lagi lah, ya kagak keluar. Kirain ngasih kode udahan gitu.
Berkenaan dengan momentum pada hari ini. Hari ini bertepatan dengan Maulid Nabi. Hari ini bertepatan dengan kegiatan rutin khataman Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa terus istiqomah dan semakin banyak yang ikut berpartisipasi di dalam khataman Al-Quran. Karena kegiatan khataman Al-Quran ini memang sangat perlu dilestarikan. Orang Betawi kalau nggak bisa ngaji malu. Orang lagunya dari dulu juga ada, gimana lagu Sidul tuh? Ini Sidul, anak Betawi asli, kerjaannya sembahyang mengaji. Tapi masalahnya sudah mulai banyak generasi-generasi Betawi yang tidak memperhatikan dua hal tersebut. Nah, ini peranan daripada Sanggar Saunjiih, mudah-mudahan bisa kembali membumikan budaya Betawi asli, yaitu pokoknya orang Betawi mau gimana aja itu udah pasti bisa sembahyang yang benar, maksudnya bisa ngaji. Itu harus. Kalau kita hidup nggak bisa sembahyang, nggak bisa ngaji, buat apa itu? Begitu. Nah, salah satu untuk melestarikan budaya mengaji ya dengan mengadakan rutinan khataman Al-Quran minimal sebulan sekali dah. Pada kesempatan malam hari ini juga berkaitan dengan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang yang mempertanyakan, ngapain sih maulid? Emang kalau pas maulid ngapain? Terus ngapain sih bikin maulid? Gitu ya. Kan ada tuh yang begitu. Nah, sekarang kita gini dah. Kalau buat bapak-bapak, kita kalau punya anak terus gini, Pak, minggu depan kan saya ulang tahun, dirayain ya gitu. Mau rayain di mana terserah nih, mau di McD kek, mau di saung kek gitu. Pokoknya dirayain. Kita turutin, dirayain. Kadang anaknya nggak minta, orang tuanya bikin. Nah, kamu seminggu lagi ulang tahun, kita rayain ya, panggil teman-teman kami. Ah, malu gitu. Nggak apa-apa gitu. Biar main di sini. Kan gitu ya. Adik-adik juga begitu, kadang minta, Pak, ulang tahunnya dirayain dong kayak teman-teman gitu. Padahal sebagai orang tua belum tentu yakin tuh anaknya jadi. Walaupun punya harapan anaknya jadi gitu ya. Tapi yakin nggak, pasti nggak itu jadi. Maksudnya jadi sesuai dengan ekspektasi kita sebagai orang tua. Pinter agamanya, pinter adabnya, pinter ilmunya, ya. Usahanya mah ada gitu, tapi yakin pasti jadi kan dulu itu. Ikhtiar mah tetap ikhtiar gitu. Lalu sedangkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adik-adik kalau dengar namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabnya Allahumma sholli wa sallim alaihi. Sepelit-pelitnya orang kalau disebut namanya Nabi nggak mau sholawat. Jadi pelit-pelitnya orang itu kalau bukan yang diminta duit terus nggak mau bagi duit, bukan. Dengernya Nabi Muhammad nggak mau jawab, itu sepelit-pelitnya orang. Timbang jawab doang susah amat. Ya. Nah, lalu bagaimana seseorang mempertanyakan ngapain bikin maulid Nabi, seolah-olah mempertanyakan ngapain kamu bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad SAW di dunia ini, sedangkan beliau sudah jelas-jelas membawa umatnya dari masa kegelapan kepada masa yang terang benderang.
Nabi Muhammad mengajarkan segala bentuk lini kehidupan. Jangankan adab, jangankan diajarin bagaimana kita berlaku kepada orang tua, bagaimana sopan santun kepada orang tua. Kita masuk ke kamar mandi aja diajarin. Keluar kamar mandi diajarin, mau tidur, bangun tidur, sampai bapak-bapak kalau mau manjat-manjat juga diajarin. Pas keluar pun juga diajarin. Sampai sedetail itu Nabi Muhammad menyampaikan pesannya. Jadi sudah selayaknya kita bergembira dengan salah satu bentuk atau interpretasi kegembiraan kita dengan mengadakan Maulid Nabi. Kita membacakan sirah nabawiyah, kita membacakan maulid. Tapi ini ya, kebiasaan maulid di sini nih dipotong-potong, terus justru malah kisahnya Nabi ini malah nggak dibaca. Tadi habis dari apa? Alhamdulillah khuyul ghalib, terusannya langsung awalu ya. Awalu harusnya itu nyambung ke yang berikutnya atau yang hadis kedua. Nah, gitu. Awalu ma nastaftihu bihi apa? Ya itulah. Harusnya ditambahin lagi dengan al hadisul awal al hadisul tsani. Nah, di hal hadisul tsani itu kan ada mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nah, ini kan baru menceritakan Nabi gitu. Sehingga kita tahu, adik-adik oleh tanyain, Nabi Muhammad itu lahir di mana? Nah, lahir di Mekah. Hijrahnya kemana? Hijrahnya ke Madinah. Lah kemarin saya ketemu bapak-bapak, gara-gara habis baca begitu, meninggalnya di Syam. Wah, begini aduh. Nabi Muhammad meninggalnya di Syam, gimana ceritanya? Lah ini kan ada Syam, sultanuhu bukan meninggal, Pak. Pembacaannya bagus, maksudnya bagus, kebiasaan atau menjadi rutinitas masyarakat biasa membaca maulid, baca rawi, entah yang Barzanji atau Tibai atau Simtuturor, itu bagus. Lebih bagus lagi ada nubzah itu ringkasan daripada sirah nabawiyah itu sendiri, sedikit-sedikit. Kalau nggak ngerti ya tanyalah beliau pakarnya, bisa disampaikan sedikit-sedikit gitu. Jadi ngajinya mau nggak usah yang berat-berat, udah kita biasa baca rawi, kita ngajinya ngaji rawi, kita menjadi tahu apa yang kita baca. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida makhtunan, apa terusannya? Makhulan. Sedunia ini nggak ada seorang anak laki-laki yang lahir udah disunat kecuali Nabi ya. Lahir sudah dalam keadaan dikhitan, lahir sudah dalam keadaan makhulan. Makhulan itu pakai celak. Nah, celak itu bisa menajamkan penglihatan. Makanya para habaib itu suka pakai celak, bukan apa-apa. Matanya tajam. Makanya ibu-ibu kalau sudah jadi FBI buat bapak-bapak, tajam banget kan lihatnya, cuy, gini aja udah tahu tuh. Apalagi di pojok sana ada diskonan, cek papa belok dulu. Diskonan tahu, matanya tajam karena biasa pakai celak. Perjuangannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil, beranjak dewasa, menjelang diangkat menjadi nabi, bahkan setelah menjadi nabi atau ketika hidupnya sudah menjadi nabi, itu ujiannya tak pernah henti-henti. Ada empat ujian penempaan kepada diri Nabi Muhammad SAW yang paling bisa disoroti. Yang pertama, beliau lahir yatiman.
Ya, beliau lahir kan abahnya udah nggak ada. Abahnya siapa namanya? Abdullah. Abahnya nggak ada, lahir nggak punya bapak. Sebahagia-bahagianya anak kalau nggak punya ayah atau ayahnya nggak pernah ada, pasti ada yang kurang, ya kan? Sebahagia-bahagianya anak kalau ayahnya nggak ada, pasti ada yang kurang. Jadi peran bapak-bapak itu dalam tumbuh kembangnya si anak ini sangat penting sekali, lebih-lebih ketika usia di bawah 7 tahun. Karena dengan siapa si anak ini nempel, sampai tuanya begitu. Nah kalau misalkan tiap hari bapaknya kerja, ibunya kerja, anak dititipin pembantu, apa dititipin mertua, ntar gedean dikit lengketnya bukan sama orang tuanya, sama pembantunya atau sama mbahnya. Contohnya saya, ada bocah nempel ke saya dari bayi merah 3 bulan sama saya, sama istri saya. Ya nggak betah tidur di rumahnya, malam-malam ya ketok-ketok, dor-dor, baba, bukain pintu gitu. Tidurnya misalnya sama saya, rumah mah tetanggaan gitu. Tapi nggak bisa. Ya karena emang dari bayinya sama saya. Dan apa yang kita lakukan itu dicontoh. Terutama ini yang bisa menjadi perhatian ini untuk ibu-ibu, baik yang masih remaja, kan sebentar lagi juga jadi ibu-ibu, paling berapa tahun lagi jadi ibu-ibu. Kalau pengen punya anak alim, punya anak yang pinter alim, ibunya yang tirakan. Kuncinya di ibunya, bukan di abahnya. Kuncinya di ibunya. Kalau ibunya solihah, anak masya Allah jadi. Tandain aja udah. Ada nih anak gadis, pinter, solihah, masya Allah. Dapat suami, ya biasa aja, maksudnya bukan guru, bukan orang yang ya gitulah, gitu ya. Tetap anaknya mah, insya Allah jadi. Kemungkinan besarnya jadi itu besar. Karena ibunya, mulai sejak dia hamil, pasti dia akan membuat kebiasaan yang baik. Dia biasa baca Quran, dia biasa ibadah-ibadah sunnah. Karena itu ngefek kepada bayi. Ketika bayi lahir, ibunya ngaji, ya duduk di sebelahnya sambil ngomong. Bapaknya mau kerja kan. Yang kedua, penempaannya Nabi Muhammad adalah ketika berusia kurang lebih sekitar 6 tahun ibunya meninggal. Ibu Siti siapa? Siapa ibunya Nabi Muhammad? Adik-adik ada tahu nggak? Ya, namanya siapa? Aminah, taunya nah doang. Nah, akhirnya dirawat oleh pamannya, namanya Abi Thalib. Berjalanlah Muhammad bin Abdullah sebagai remaja. Ketika remaja pun sudah nampak perbedaan daripada remaja-remaja yang lain. Orangnya adabnya bagus, sopan santun kepada yang tua bagus, sudah sejak muda terkenal sebagai orang yang paling bisa dipercaya. Hingga suatu ketika terjadi kejadian di kota Mekah, bukan di kotanya, di Ka'bah. Batu Hajar Aswad ini, tahu Hajar Aswad? Nah kalau kita lihat gambar Ka'bah itu, lihat aja di Google nanti. Lihat gambar Ka'bah itu ada pojokan di bagian bawah, pinggirannya silver, tengahnya hitam, itu Hajar Aswad. Kenapa disebut Hajar Aswad? Karena batunya hitam, aslinya mah putih.
diriwayatkan bahwa batu ini adalah batu surga yang aslinya putih. Sawwadahu ibnu Adam bidzunubi, dihitamkan oleh dosa-dosanya anak Adam menjadi hitam. Nah, ini suatu ketika pada zaman mudanya Rasulullah itu pernah jatuh. Akhirnya rebutan. Ini siapa yang paling berhak mengembalikan batu mulia ini di tempatnya? Nah, kabilah kan banyak, suku-sukunya banyak. Suku paling tinggi Quraisy. Quraisy di bawahnya masih banyak lagi kabilah macam-macam. Merasa paling berhak siapa ini? Karena yang paling berhak berarti dia yang paling utama, paling agung. Akhirnya dibuatlah kesepakatan antar kabilah bahwa ya sudah gini aja deh, daripada nggak kelar-kelar gitu ya, kita bikin undian. Undiannya siapapun yang datang pertama ke Ka'bah, ke Masjidil Haram, dia yang berhak menempatkan kembali batu ini ke tempatnya. Oke, deal ya, deal. Yang tahu kepala-kepala kabilah, jadi nggak diumumin. Kalau diumumin mah buru-buruan nanti kan. Untuk membuktikan siapa orang yang paling layak gitu. Orang yang layak pasti dekat dengan Tuhannya, hatinya bersih. Nah, kok ketika jurinya, jadi yang tim penilai ini lihat loh, dia mau duluan loh, kok udah ada yang duluan. Ternyata yang duluan adalah Muhammad bin Abdullah, belum jadi nabi. Muhammad bin Abdullah. Akhirnya setelah disampaikan kepada kabilah-kabilah yang lain, oh ternyata Muhammad ini yang duluan. Gimana? Ya sesuai dengan kesepakatan kita, yang duluan yang masang. Akhirnya dipanggil Nabi Muhammad. Muhammad ta'al, kami kemarin membuat kesepakatan antar kabilah begini. Ternyata adalah kamu yang pertama memasuki masjid. Silahkan kamu pasang. Nah, beginilah harusnya ketika orang mencari kedudukan, mencari ketenaran, dia ambil, dia pasang. Haknya dia, betul kan? Ketika kita mendapatkan, anggapnya sekarang ada perselisihan, akhirnya ujung-ujungnya larinya ke kita. Kita berhak nih, kalau mengikuti keinginan pribadi, mengikuti ego, pasti dia akan ambil, dia pasang. Haknya dia, nggak ada yang menentang, sesuai dengan kesepakatan. Tetapi bagaimana Rasulullah menyikapi hal tersebut? Akhirnya Rasulullah, oh begitu ya, ya sudah gini aja, ini daripada nanti ujung-ujungnya nanti ribut-ribut lagi,